Ada cerita yang harus diceritakan, ada suara yang harus didengarkan. Sendiri atau berdua. Terlalu banyak orang yang selalu bikin kita itu jadi gak suka sama sesuatu hal itu. Terlalu banyak juga hal yang bikin kita juga jadi gak bisa pikir apa yang kita mau. Bahkan terlalu sering mendengarkan apa mereka yang bilang, malah kita gak jadi apa yang kita mau. Kita berhak dengar apapun, dan mereka juga bisa ngomong apapun, dan kita juga berhak buat nentuin siapa yang mau kita dengar. Halo semuanya, sorry baru upload lagi episode baru. Makasih yang udah dengerin. Ternyata banyak juga yang respon baik di podcast gue ini. Gue senang banget. Adanya kalian juga jadi bikin gue semangat. Jadi kalian mungkin bisa like atau share atau komen, itu kembali ke kalian. Dan gue akan senang banget kalau misalnya kalian bisa, ya yang tadi gue maksud, like, share, dan komen kalau memang kalian suka sama konten gue, biar gue juga makin semangat kan. Ya soal yang tadi gue bilang di awal itu soal kita tuh apa ya, nggak tau, gue akhir-akhir ini tuh kayak bukan gue gitu loh. Gue terlalu banyak musingin banyak kata orang yang ada benernya tapi lebih banyak gak enaknya menurut gue gitu loh. Terus pada akhirnya gue jadi gak bisa mikir gue tuh harus kemana, gue tuh harus gimana, gue ini apa sih. Perkara perasaan, perkara pekerjaan, semuanya di sela-sela pandemi ini berjalan gitu loh. Ya pasti semuanya ngerasain itu kan. Sampai akhirnya gue juga bikin kan satu statement di feed Instagram gue soal ya semua orang berhak untuk ngomong apapun. Mereka berhak untuk ngomong apapun. Terkadang kita juga yang salah. Kita lupa gimana caranya untuk milih siapa yang harus kita dengar. Biasanya yang seperti itu orang yang sudah merasa cukup dekat dengan kita ya. Jadi mereka merasa kepeduliannya jauh lebih besar daripada orang lain. Iya, dilemanya orang yang merasa paling dekat sama kita ya kayak gitu. Mereka merasa mereka itu lebih tahu dibandingkan yang lain gitu. Cuma kadang mereka gak mikir juga perasaan kita sebenarnya maunya apa. Yang mereka pikirin maunya mereka. Soal itu gue juga merasa gak sepenuhnya mereka yang salah sih. Gue cuma hanya merasa gue yang salah gitu. Gue juga yang terlalu mempedulikan mereka yang seharusnya gue gak peduliin gitu. Ya karena kita perlu masa bodoh untuk bukan jadi orang yang jahat, tapi buat kita jadi baik-baik aja di versi kita gitu loh. Dan gue juga salah gitu. Gue merasa ya mereka juga punya pola pikir yang berbeda gitu. Mereka juga punya sudut pandang yang beda. Kenapa gue juga harus melarang mereka gitu loh. Semua orang berhak berargumen. Semua orang berhak mencibir siapapun termasuk temennya. Dan kita juga berhak untuk gak suka sama mereka. Tapi perkara gak enak, perkara menghargai, kita bingung harus gimana. Tapi satu sisi kita juga gak mau kayak mereka gitu. Karena jatuhnya gue gak jauh lebih buruk dari mereka gitu. Sampai akhirnya gue cukup makasih sama satu teman gue ini ya gitu. Setiap manusia punya kekurangan. Bahkan di titik terendah mereka tidak bisa berpikir secara jernih ya menurut gue. Makanya gue senang tuh sama satu statement dari Mas Yid Muhammad soal, waktu itu gue pernah di-upload di Instagram soal itu. Ya intinya tuh lu gak apa-apa lu mau lu atau apa segala macam, itu manusiawi kok. Jangan sampai lu tidak memanusiawikan diri lu perkara lu tidak bisa mengeluarkan apa yang lu mau gitu. Dan ya ini gue sampai ketemu sama, gue ngobrol sih sama teman gue, dia bilang sama gue gini, kalau gue sih Yon ya, gue sih cukup mendoakan mereka gitu supaya mereka sukses, supaya mereka berhasil lah di jalan mereka. Gue sih paling kayak gitu. Gue to be honest, gue hanya berpikir seperti itu ketika gue merasa disindir sama mereka. Gue dengan santainya gue akan terus dan coba berpikir seperti itu. Gue kepo dong, kenapa mas? Dengan mereka sukses, dia pun gak akan sibuk untuk mikirin kita gitu.
mereka kan sibuk dengan mikirin yang lain. Oh iya juga ya, gue sampai lupa di titik itu gitu ya. Dan menurut gue dia orang yang cukup brengsek sih menurut gue. Cukup ya kalau dibilang dalam tongkrong gue tuh ini deh pola pikirnya tuh agak-agak ekstrim, tapi benar-benar rasional gitu, logis. Dan sikapnya dia saat menanggapi pertanyaan gue itu benar-benar bisa banget gue terima gitu. Oh iya benar juga ya, mereka terlalu sibuk memikirkan orang lain karena pada fase itu mereka belum di fase yang sukses seperti apa yang gue rasakan, atau mungkin di orang-orang yang tidak pernah dia yang lagi dia rasakan gitu. Coba bayangkan ketika dia sukses di jalannya, dia nggak akan perlu sibuk untuk mikirin itu gitu. Dia hanya perlu senang-senang. Gue nggak mau mikirin kayak gitu, sampah buat gue. Dan pada akhirnya dari statementnya dia itu gue merasa oke, berarti setiap orang yang tidak menyukai orang lain dan dia itu satu step di atasnya, itu berarti dia merasa iri secara nggak langsung, tapi tidak tidak menggubris hal itu. Ya poinnya sih ini sih, pengakuan gitu. Ya gue rasa sih di podcast ini, episode ini nggak terlalu panjang ya, cuma membahas itu doang. Kayak lebih mendetailkan soal kalian, siapapun kalian yang sedang merasa tersudutkan dengan teman-teman kalian ataupun di ruang lingkup terdekat kalian yang terlihat dekat sama kalian tapi pada akhirnya menjauh, ataupun masih dekat tapi mereka selalu berusaha mengkritik apapun yang kalian lakukan gitu. Padahal kalian juga perlu berjalan di jalan kalian sendiri. Kalian perlu jatuh gitu untuk bisa jadi lebih baik, bukan selalu disetir untuk tidak jatuh dan tidak ngerasain gak enak gitu kan. Ya mau gimana, kadang kita sesekali perlu ngambil resiko gak enaknya itu supaya kita tahu rasanya gak enak tuh kayak gimana gitu. Dan itu bukan karena tuntunan orang lain gitu, tapi kita karena memang melakukan sendiri. Kenapa? Karena kita juga pengen merasa puas dengan apa yang kita lakuin. Saran gue ketika kalian merasakan hal seperti itu, ya itu tadi, semua orang berhak untuk ngomong apapun. Semua orang berhak untuk ngejudge kalian apapun. Tapi kalian juga berhak untuk nentuin siapa yang mau kalian dengar. Dan benar-benar yang kalian anggap itu teman. Kadang bercandanya teman itu bukan bercanda,